Hai, hello everyone, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini tuh aku bakalan ngasih tahu ke kalian tips memasarkan produk dengan baik. Buat kalian nih online shop di luar sana atau pebisnis di luar sana yang sama kayak aku, kayak kalian tuh udah ngelakuin berbagai macam cara supaya produk yang kalian jual itu laku atau laris di pasaran, tapi tetap aja tuh gak ada yang beli, kayak mau nyerah lah online shop atau gimana lah gitu. Nah, kayak aku tuh bakal ngasih tahu ke kalian tips untuk memasarkan produk. Sebenarnya tuh ada 2 tips yang sering banget aku lakuin ke online shop aku sendiri gitu, supaya bisnis aku tuh lancar gitu, banyak yang beli. Nah, sebelum memulai ke videonya, sebelumnya tuh aku udah pernah bikin video yang ini. Nah, kalian harus nonton dulu video yang ini supaya nyambung sama video yang sekarang aku bikin itu. Nanti linknya sama aku disimpan di deskripsi box di bawah. Udah, gak usah lama-lama lagi, gak usah buang-buang waktu lagi. Buat kalian yang penasaran apa aja itu tipsnya yang sering aku lakuin sama online shop aku sendiri, langsung aja disimak videonya sampai beres. So, check it out. Oke, nah jadi tips ini atau cara yang ini tuh kayak sering banget aku apply ke bisnis aku gitu. Nah jadi ada Nah jadi aku tuh sering banget ngeplay 2 tips ini tuh ke dalam bisnis aku sendiri. Nah, tips yang pertama untuk memasarkan produk kayak itu di sosial media. Kenapa kalian harus nge-upload di semua sosial media? Malu dong kalau misalnya kelihatan sama teman aku upload barang ini kalau di Facebook. Malu dong kalau misalnya aku upload barang ini di WhatsApp gitu ya. Nah, kalian tuh kalau misalnya pengen bisnis yang emang benar-benar bisnis, gak apa-apa gitu, upload aja di semua sosial media kalian. Karena gak bakalan bosan-bosan buat ngasih tahu ke kalian bahwa semua temen di sosial media kalian itu berbeda. Ada yang beda lah ya, gak akan mungkin sama. Nah, kayak misalnya di Instagram, terus di WhatsApp, belum tentu kan WhatsApp kalian tuh kontak sama semua teman kalian di Instagram gitu. Belum tentu juga kayak di Facebook, kayak di Twitter, kayak di ya yang lain-lain lah ya gitu. Nah, itu tuh pasti berbeda. Dan jadi aku bakalan terus ngingetin ke kalian tuh harus upload kayak misalnya di WhatsApp, terus kalian tuh ngupload di Instagram, di Facebook. Kalau di Twitter sih aku nggak upload di Twitter, kayak kalian tuh buka kayak e-commerce, terus kayak Shopee, kayak Lazada, Bukalapak, nah dan sebagainya. Kalian tuh lihat dulu pemasarannya seperti apa, terus kalian juga lihat dulu peluangnya tuh seperti apa supaya produk kalian yang jual itu laku. Kalau aku sih cuman pakai 3 doang, kayak misalnya WhatsApp, terus Instagram sama Facebook. Nah, kalian tahu lah ya, Facebook mah anak SD juga udah bisa gitu ya buka Facebook, terus WhatsApp juga anak SD udah bisa, Instagram ya anak SD bisa lah ya gitu. Sekarang kan emang zamannya tuh zaman yang emang anak SD tuh segala bisa gitu. Anak SD aja bisa, apalagi anak-anak yang udah dewasa gitulah pasti larinya tuh ke 3 aplikasi yang itu atau 3 sosial media yang itu gitu ya. Nah, kalian tuh harus banget upload kayak ke 3 sosial media itu, soalnya tuh udah sama temennya teh beda, terus yang liatnya juga beda, pasti ketertarikannya itu beragam gitu. Gak usah malu-malu buat upload, gak usah malu-malu buat bisnis. Tuh kalau misalnya kalian sukses juga orang lain mah kayak oh iya yes ini tuh udah berhasil loh gini gitu. Dulu mah sama aku teh kayak dihujat gitu, apaan sih upload terus gitu kan. Nah ya udah, kalian tuh gak usah malu kalau misalnya kalian mau upload sesuatu atau kalian mau upload barang gitu yang menurut kalian emang ya udah enjoy aja gitulah. Ini mah bisnis gitu, mau orang lain gak suka, mau orang lain gimana juga ya udah biasa aja. Kayak orang lain tuh bilang apaan sih nge-spam banget gitu ya. Ya udah, kalian gak usah ngedengerin, kalian tuh jalan aja gitu, gak apa-apa, nanti juga dia mah bakalan bosan sendiri. Atau kalau misalnya perlu nih, kalau misalnya teman kalian yang emang bilang kayak gitu, paling nanti juga dia ngeblok kalian kan atau nge-hide kalian gitu supaya gak berisik notifnya.
mereka juga punya cara masing-masing. Jadi kalian gak usah takut buat upload di semua sosial media kalian yang kalian pegang, seperti itu. Tips yang kedua itu yaitu tentang relasi. Jadi apa sih relasi itu? Relasi itu kayak hubungan baik loh. Jadi kalian tuh harus ngejaga hubungan yang baik, atau harus ngejaga relasi yang baik antara sesama, kayak customer sama customer, supplier sama customer ya. Keseringan tuh supplier sama customer. Jadi kalian tuh harus menjaga kayak relasi yang baik antara supplier sama customer, atau owner sama customer-customernya, atau kayak staff-staffnya lah gitu, supaya yang kerja di kalian itu kayak betah gitu di kalian karena ownernya tuh baik, atau kayak yang sebagainya lah gitu. Nah, ada juga nih relasi, kalian harus ngejaga kayak hubungan baik sama teman loh. Biar apa? Kayak misalnya nih, bantuin aku dong promotin nih barang-barang promosi aku, siapa tahu kan teman kalian tuh tertarik gitu, bantu promotin dong, tolong ya gitu. Kayak misalnya ya bantu promotin gitulah ke teman kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian nih jaga relasi atau hubungannya baik sama teman kalian pun gak bakalan enggan gitu buat nolak gitu, karena gak enak, oh iya dia juga baik ya sama aku, kenapa aku gak baik sama dia gitu. Kayak misalnya ya udah mana gitu sama teman kalian tuh, ya udah ini ya ininya, terus bantuin promotinnya tolong gitulah. Atau juga kayak endorse gitu. Menurut aku sih endorse di zaman sekarang itu emang banyak banget yang minat, kayak misalnya ke selebgram atau ke apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian gak cukup uang buat endorse, ya udah minta promotin aja ke teman kalian, dengan salah satu syarat kalian harus menjaga relasi kalian yang baik sama teman kalian gitu, gak suhan gitulah gitu. Nah, ataupun juga kalian harus menjalin relasi yang baik kayak misalnya pedagang sama pedagang. Kenapa enggak kalau misalnya di barang yang si A itu kosong, terus siapa tahu kan narik di barang yang kamu gitu. Jadi kalian itu harus menjaga relasi yang baik antar sesama, kayak pedagang sama pedagang, terus customer sama customer, ataupun kayak pedagang sama customernya gitu. Jadi kalian itu harus menjaga relasi yang baik supaya produk yang kalian jual itu laris di pasaran, seperti itu. Nah, jadi itu tadi teman-teman, 2 tips atau 2 cara memasarkan produk online shop berdasarkan dengan pengalaman aku sendiri. Jadi sebelum aku nge-share ke kalian tuh, aku udah nge-play duluan kayak tips-tips itu tuh gitu, dan emang kebuktian sama aku gitu ya. Kebuktian ya, kayak misalnya kebuktiin gitulah sama aku gitu, bahwa emang tips yang itu tuh emang ampuh gitu, supaya produk kalian tuh banyak yang beli kayak gitu. Nah, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton videonya. Mungkin videonya sampai sini aja, nantikan juga video-video selanjutnya. Jangan lupa support terus channel aku. Jangan lupa juga di like, comment, and subscribe channel aku. See you next video. Bye bye.